untuk Rian, kita minta doa. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Untuk mengecek kehadiran kali ini, Ibu sudah siapkan di Google Form. Silakan kalian untuk mengisi presensinya dari tersebut. Ibu sudah siapkan di grup kelasnya. Ada yang bisa diklik, silakan di atas. Nanti sebelum memulai belajar, ada sedikit kata motivasi untuk membangun semangat kalian di siang hari. Oke. Di sini ada kata-kata motivasi adalah setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi kalian tidak boleh patah semangat untuk belajar karena hari ini adalah dimana penentuan masa depan yang akan kalian lakukan. Oke. Nah, agar suasana siang hari ini lebih menarik, lebih ceria, ada ibu mau ngasih dulu. Oke. Ketika ibu bilang hai, kalian jawab hello. Ketika ibu bilang hello, kalian jawab. Nah, siap kan? Semangat? Oke, siap? Halo. 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 Baiklah. Oke. Tujuan pembelajaran ialah peserta didik mampu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa melalui analisis transaksi yang mencakup bersama dasar akuntansi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, operasional penyesuaian, dan kertas kerja. Oke. Selanjutnya, sebelum mulai pembelajaran, silakan kalian mengisi asesmen diagnostik kompetensi diri yang sudah ibu sediakan. Linknya sudah ibu share di grup juga. Kalau ada yang nggak bisa klik linknya, silakan kalian scan barcode-nya di depan. Hah? Boleh? Bisa nggak? Sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Ibu mau bertanya. Mengapa laporan keuangan itu penting bagi suatu perusahaan? Ada yang jawab? Laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui pengeluaran, pemasukan, kerugian, dan keuntungan, Bu. Oke, yang lain? Oke. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika perusahaan jasa tidak mencatat transaksi keuangan dengan baik? Oke, Edi, jawabannya apa? Perusahaan tidak akan mengetahui posisi dan kondisi keuangan perusahaan. Oke. Tidak ada transaksi keuangan yang baik bisa menyebabkan kebangkrutan karena tidak tahu pengeluaran dan pemasukan yang terjadi. Oke, ada lagi yang mau jawab? Perusahaan tidak kehilangan dana karena kas tidak tercatat. Oke, ada lagi? Jadi, sekali lagi, kenapa laporan keuangan penting bagi perusahaan? Agar perusahaan bisa tahu kondisi keuangannya. Terus, apa yang terjadi ketika perusahaan tidak mencatat transaksi keuangan dengan baik? Menyebabkan pencatatannya tidak dikerjakan dengan baik. Oke. Di sini Ibu akan menayangkan bagaimana kalian untuk menyusun laporan keuangan. Oke. Ibu sudah siapkan tampilan dulu. Kalian silakan amati, pelajari apa itu yang dimaksud dengan laporan keuangan. Baik, kali ini saya menjelaskan tentang laporan keuangan. Ada laporan keuangan dan ada berapa keuangan itu ya, akuntansi. Jadi kita belajar di berita sebenarnya seperti ini. Atur dan nanti berarti harus seimbang, harus jelas antara posisi aktiva dan pasifa. Bagaimana tadi namanya laporan laba rugi? Berarti laporan ini juga untuk mengetahui perusahaan yang laba rugi. Supaya tahu perusahaan itu laba rugi, maka kita cari nah, pendapatan dan beban. Atau kalau orang awamnya ini ya, kalau perusahaan itu untung atau rugi, maka dilihat dari pendapatan dikurangi semua pengeluaran seperti itu. Jasa yang hanya ada satu pendapatan, di pendapatannya sama harus letakkan di sisi paling kanan, dia diterima harus seperti ini. Ada saja di laporan beban modal, itu sama polanya, nama perusahaan jumlah laporan keuangannya kan kita tuh biasanya berbeda kalau saya itu karena di aktif ada aktif lancar dan ada aktif tetap. Aktif lancar, aktif tetap itu bedanya seperti gas lebih laporan keuangan akumulasi menunjukkan dia dalam buruk 75.000 seperti ini. Ya kalau sudah aktif tetapnya saya hitung. Kalau kita kewajiban bisa berbeda dengan harus itu. Dari saya dan Musa, yang mau like, share, komen, dan subscribe, terus ini jadi dari saya. Terima kasih saya udah lagi banget. Biar tidak pusing, oke, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan mengelompokkan kalian ke dalam beberapa kelompok. Jadi nanti kalian itu bisa berdiskusi dengan kelompok atau belajar secara kelompoknya. Saya posisinya untuk bekerja sama berkelompok. Sudah? Sudah? Semuanya secara kelompok? Kalau sudah, Ibu akan membagikan LKP. Oke? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok ini. Ibu bagi LKP. Kelompoknya sudah siap? Sudah. Di hadapan kalian sudah ada lembar kerja peserta didik, oke? Untuk mata pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga. Di situ ada elemennya tentang proses bisnis bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Elemennya menyusun laporan perusahaan jasa. Di situ ada tujuan pembelajarannya. Seperti tadi kalian harus bisa menyusun laporan keuangan. Oke, alat dan bahannya ada APK, kalkulator, dan juga lembar kerja peserta didik. Makanya kalian harus menyiapkan alat dan bahan, oke? Terus menganalisis bukti transaksi, memposting buku besar, menyusun neraca saldo, membuat jumlah penyesuaian, menyusun neraca saldo disesuaikan, menyusun laporan keuangan, lalu menyajikan laporan keuangan. Di sini tugasnya kalian, langkah berikutnya adalah kalian harus mengisi kertas kerja. Di sini di kertas kerja sudah disediakan saldo yang ada di neraca saldo dan yang ada di ayat jurnal disesuaikan. Silakan kalian isi neraca saldo disesuaikannya, terus kalian isi laba rugi, isi neracanya, lalu nanti postingkan ke dalam laporan keuangan. Formatnya ada di halaman paling belakang. Oke? Bisa dipahami? Bisa mulai?
Gampang ya soalnya. Baiklah, untuk penilaian kali ini Ibu akan lihat dari keterlibatan kalian dalam kerja kelompok, terus kerjanya, terus juga kerjasamanya. Oke, jadi tidak ada yang apa, tidak ada yang diam. Semua kali ini harus kami terlibat dalam pekerjaan kelompok. Oke, sekali. Gimana caranya hasil ini harus sama dengan ini? Hasil ini harus sama dengan ini. Cari perbandingan. Ini yang mana sih? Maksudnya aku 4 sama 5 ya, aku 4. Dilihatnya dari sini ya, dari nomor aku ini kan 4, 5. Di sini aku 4 sama 5 ada enggak? Kalian nanti tinggal dimasukkan aja. Oke, ya dilihatnya dari 1 ini sampai sini aja terus dari mana sampai sini. Dilihat dari sini, pastikan yang aku 4 sama 5 ini masih oke ya. Dari aku nomor 4 sama nomor 5 itu dipindah-pindahkan ke baru gitu. Terus akun yang nomor 1, 2 sampai 3 itu nanti dipindahkan ke neraca. Oke, jadi nanti di sini akun 1, 2, 3, 3 masuknya ke neraca. Yang akun 4 sampai 5 ini nanti masuknya ke baru seperti itu ya. Oke, ada lagi bukan ya? Sini barengan jangan lupa itu satunya bisa aku dulu dipindahkan ke neraca. Sesuaikan sama dari tadi ya. Ya, sebelumnya kan ini tadinya 120 sekian satu nih. Gimana cara saya hasilkan jadi solusinya hasil sini. Sampai lagi itu harus sama dengan solusinya. Tinggal kita lihat solusinya ke orang tua. Oke. Debit dan kredit itu harus jalan. Jadi caranya kalian harus mencari selisih. Mencari selisih itu bagaimana caranya? Angka yang kecil, hidup yang kecil itu harus sama dengan jumlah yang besar, nominal yang besar. Oke, nah ini kan 30 juta nih yang paling besar, 30 juta. Gimana caranya? Yang 26 juta ini jadi bisa dapat 30 juta. Oke. Harus mencari tahu selisihnya berapa. Oke. Nah, selisihnya nanti jumlah yang paling besar ya dikurangi jumlah yang kecil berapa selisih. Jadi ini harus jalan satu. Jadi yang paling besar nominalnya berapa? Sama dengan di neraca juga. Oke, ya nanti selisih sama dari neraca sama laba itu harus jalan juga. Kalau begitu berarti Ibu akan minta kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke, sudah ada ya? Yang lain? Yang lain? Oke. Ayo kelompok 1 dan kelompok 2 maju ke depan. Coba belajar 2 orang. Ya. Kelompok 2. Silakan Edi presentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada laporan keuangan dari periode Juli tahun 2022. Karena event organizer laporan Rabi periode Juli 2022. Yang pertama ada pendapatan jasa sebesar 30 juta. Kemudian ada beban iklan, beban listrik, beban pemeliharaan kendaraan, beban wifi, beban gaji karyawan, beban perlengkapan, beban perlengkapan dan beban penjusutan gedung. Dari hasil semuanya itu 5 juta 400. Yang hasil itu ditentukan dari penambahan modal awal dan modal besi. Kemudian ada neraca periode Juli tahun 2022. Yang pertama ada aktiva lancar yang mencakup kas, piutang pendapatan dan perlengkapan. Kemudian aktiva yang tidak lancar ada peralatan, akumulasi, pendapatan
akumulasi peralatan gedung dan akumulasi peralatan dan kendaraan. Jumlah aktif lancar sebesar 51.400 dan jumlah aktifan jalan itu sebesar 82 juta rupiah. Total aktifannya itu sebesar 133.400.000 rupiah. Sekian, terima kasih. Oke, sebelumnya. Jadi kabar gini didapatkan dari mana? Kabar gini. Apa? Dari mana? Kabar begini didapatkan dari pendapatan dikurangi beban. Pendapatan dikurangi beban. Hasilnya menjadi apa? 8 Jadi 8 Kalau hasilnya berapa? Ada 10 juta 400 juta 400. Oke. rupiah. Oke, untuk Peggy terima kasih. Ada lagi yang mau presentasi? Peggy terima kasih sama Yus. Ayo, gerak. Kelompok 5, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil laporan keuangan periode bulan Juli 2022. Yang pertama, laporan laba rugi Rp1.000, beban dari karyawan Rp6.000, beban perlengkapan Rp10.000, beban kejutan perlengkapan sebesar Rp2 juta, beban kejutan gedung Rp6 juta, Itu kalau kita membaca berapa? Rp26.600. Jadi hasilnya berapa? Pendapatan dikurangi beban? Rp10.400. Terus untuk neraca, di neraca ada apa aja? Ada aktiva sama aktiva lancar, aktiva tidak lancar, terus ada master modalnya 133 juta 400. Oh ya, sorry, modalnya 123 juta 400.000 rupiah. Total utang plus modal berarti 133 juta 400.000 rupiah. Apakah di neraca antara jumlah aktiva dengan jumlah utang ditambah modal hasilnya sama? Kelompok 5? Sama. Berapa jumlahnya? 133 juta 400. Oke, kelompok ini jumlahnya sama? sama. Oke, sudah benar jawabannya? Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 sudah menyajikan hasil pekerjaan. Baik, tepuk tangan dulu. Sebelum kita nanti mengakhiri pembelajaran kali ini, ya, sebaiknya kita relaksasi dulu dengan ice breathing lagi yang ada kalah. Semuanya ice breathing. Siap ya? Ya. Lagunya kasih tangan aku. Kasih ya. Ya. Setelah kalian memahami tentang apa itu menyusun laporan keuangan, silakan isi asesmen normatifnya menggunakan Google pembagi yang udah Ibu share linknya di dalam Google Class. Oke. Asesmen normatif. Ya, asesmen normatif. Jadi, sebelum itu akan Ibu tarik kesimpulan dulu untuk pembelajaran kali ini. Jadi, laporan keuangan itu terdiri dari yang pertama laba rugi. Laba rugi itu didapatkan dari pendapatan dikurangi beban operasional. Bisa menentukan laba ruginya kalau pendapatannya itu lebih besar daripada beban, berarti sebuah perusahaan itu mendapatkan laba. Tetapi kalau pendapatannya lebih kecil daripada beban, berarti perusahaan itu mendapatkan kerugian. Terus yang kedua, sistematika laporan keuangan itu adalah laporan keuangan modal. Yang tadinya awalnya KDP itu mempunyai modal sebesar 115 juta, ditambah dengan laba bersih, modalnya jadi berapa? Rupiah. Terus yang terakhir ada neraca. Neraca itu di mana adalah aktiva sama dengan utang ditambah dengan modal. Jadi jumlah aktiva ditambah dengan sama dengan utang ditambah modal, jumlahnya itu harus sama atau harus seimbang. Dan terakhir sebelum menutup pembelajaran, silakan kalian diseleksi dulu bagaimana pembelajaran hari ini, bagaimana kalian dalam bekerja sama dalam tim, perasaan seperti apa. Silakan diseleksinya melalui Google Form. Oke. Share-nya sudah dulu, tadi sudah di-share juga gitu. Silakan isi.